Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Natasha Cut Fadila Salfajua dengan NIM 3114230022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis buku ajar yang diampuh oleh dosen pengampu mata kuliah yaitu Profesor Dr. Sayama Malabar MPD. Selamat menyaksikan. Nah, ada beberapa pendapat para ahli mengenai konsep dasar menulis buku ajar. Yang pertama, menurut Suharjono 2001, buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya dalam maksud-maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya. Biasanya dipakai di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Kemudian, menurut Mintowati 2003, buku ajar merupakan salah satu sarana keberhasilan proses belajar mengajar dan buku ajar merupakan suatu kesatuan unit pembelajaran yang berisi informasi, pembahasan, serta evaluasi. Buku ajar tersusun secara sistematis dan mempermudah peserta didik dalam mencari materi sehingga mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu, buku ajar harus disusun secara sistematis, menarik, keterbacaan yang tinggi, dan mudah dipahami dan mematuhi aturan penulisan yang berlaku. Kemudian menurut Martha C. Pennington mengungkapkan bahwa buku ajar harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pembaca, penekanan pada aspek interaktivitas dan relevansi isi terhadap konteks pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas. Nah, berdasarkan 3 pendapat dari para ahli tersebut, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ajar memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Buku ajar dianggap sebagai sumber standar yang disusun oleh ahli untuk mendukung tujuan instruksional serta dilengkapi dengan alat bantu pengajaran yang memudahkan pemahaman. Selain itu, buku ajar juga berfungsi sebagai unit pembelajaran yang sistematis, berisi informasi dan eksklusif yang mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, buku ajar harus disusun dengan baik, menarik, mudah dibaca, dan mengikuti aturan penulisan yang berlaku agar efektif dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Kemudian, hubungan buku ajar dengan komponen pembelajaran. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Buku ajar dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Dengan struktur yang sistematis, buku ajar membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka, serta memberikan konteks yang jelas tentang pentingnya materi yang dipelajari. Hal ini memungkinkan guru untuk merancang rencana pelajaran yang selaras dengan tujuan tersebut. Yang kedua ada pendidik. Bagi pendidik, buku ajar merupakan alat yang sangat penting dalam merencanakan dan melakukan serta melaksanakan pembelajaran. Buku ajar memberikan informasi terkini, metode pengajaran yang inovatif, serta contoh penerapan teori dalam praktik. Dengan demikian, buku ajar mendukung perkembangan profesional guru, memberikan inspirasi, dan membantu mereka mengupdate tentang perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, ada peserta didik. Buku ajar berfungsi sebagai panduan bagi siswa dalam memahami konsep-konsep baru. Dengan bahasa yang mudah dipahami, penjelasan yang sistematis, buku ajar membantu siswa mengeksplorasi dan menginternalisasi materi pelajaran. Selain itu, buku ajar seringkali mencakup aktivitas refleksi dan tugas yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif agar mempersiapkan mereka untuk tantangan belajar di masa depan nanti. Yang keempat, ada bahan ajar. Sebagai salah satu bahan ajar, buku ajar menyediakan informasi yang terintegrasi dan terorganisir. Dalam konteks ini, buku ajar berfungsi sebagai sumber utama yang melengkapi bahan ajar lainnya, seperti multimedia, artikel, dan ketersediaan berbagai sumber yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai topik yang diajarkan. Yang kelima, ada media ajar. Buku ajar adalah media cetak yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
Buku ajar juga dapat mendukung penggunaan media ajar yang lain seperti media audiovisual atau media digital. Yang keenam, ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah isi dan struktur buku ajar yang dapat mempengaruhi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran dalam mengunci buku ajar seperti ceramah, diskusi, atau kerja kelompok. Dan yang ketujuh ada evaluasi pembelajaran. Buku ajar menyediakan latihan dan soal-soal yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta didik, serta menghasilkan evaluasi dari buku ajar yang dapat memberikan umpan balik kepada guru dan peserta didik mengenai efektivitas pembelajaran. Nah, kemudian ada prinsip penulisan buku ajar. Yang pertama, materi harus disajikan secara sistematis dengan definisi yang jelas dan contoh yang konkret. Penggunaan istilah teknis harus disertai dengan penjelasan yang memadai agar tidak membingungkan pembaca. Yang kedua, struktur buku yang terorganisir dengan baik mencakup pembagian bab yang logis. Setiap bab dapat dimulai dengan tujuan pembelajaran, diikuti dengan isi yang mendalam dan diakhiri dengan ringkasan. Penambahan subjudul dapat membantu memperjelas pembagian topik. Kemudian yang ketiga yaitu menyertakan studi kasus, simulasi, atau proyek yang terkait dengan materi aktivitas yang membantu siswa untuk mengaitkan teori dengan praktik nyata. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu melakukan verifikasi terhadap data dan informasi serta menggunakan sumber yang kredibel yang mencantumkan catatan kecil atau bibliografi agar memperkuat kekuatan dan memberikan penghargaan kepada sumber asal. Nah, selanjutnya persyaratan penulisan buku ajar. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Di saat kita menulis buku ajar, kita harus menentukan tujuan yang jelas dan spesifik, kemudian menyusun konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan struktur yang teratur dengan perorganisasian materi dalam bab atau bagian yang logis. Dan setiap bab harus memiliki pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Yang ketiga adalah bahasa. Kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh target audiens dan menghindari istilah-istilah teknis yang tidak perlu tanpa penjelasan. Yang keempat, format dan desain. Dalam buku ajar, kita harus memperhatikan tata letak yang menarik dan mudah dibaca, dan menggunakan font, ukuran, dan spasi yang sesuai agar nyaman untuk dibaca. Dan yang terakhir ada referensi dan sumber belajar. Kita harus menyertakan daftar pustaka yang relevan dan terbaru. Selanjutnya kita juga harus mengarahkan pembaca ke sumber tambahan untuk eksplorasi lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada aspek penilaian kualitas buku ajar. Yang pertama, ada kesesuaian dengan kurikulum dan akurasi konten. Buku ajar harus selaras dengan kurikulum yang berlaku serta mencerminkan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai. Selain itu, keakuratan informasi sangat penting agar siswa mendapatkan pemahaman yang benar dan tidak salah, atau penulisan perlu melakukan riset mendalam, memverifikasi fakta, serta melibatkan ahli di dalam bidang terkait untuk memastikan validitas materi tersebut. Kemudian yang kedua ada keterbacaan dan desain yang menarik. Nah, penggunaan bahasa yang jelas, kalimat yang tidak terlalu panjang, serta struktur yang sistematis dapat meningkatkan keterbacaan. Visual yang menarik seperti ilustrasi, warna, dan tata letak yang rapi juga membantu memperjelas konsep serta membuat pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga ada relevansi dan interaktivitas serta metode pengajaran. Materi dalam buku ajar harus relevan dengan kehidupan nyata siswa agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Buku yang baik juga mendorong interaktivitas melalui pertanyaan reflektif, tugas kelompok, serta aktivitas berbasis proyek. Dengan metode pengajaran yang bervariasi, guru dapat lebih fleksibel dalam menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat ada evaluasi, referensi, dan pengembangan. Nah, dalam buku ajar kita perlu menyediakan berbagai bentuk evaluasi
untuk mengukur pemahaman siswa, baik dalam bentuk latihan soal, studi kasus, maupun asesmen sumatif. Dan selain itu, ketersediaan referensi tambahan memungkinkan siswa untuk menggali informasi lebih dalam. Buku juga harus tetap diperbarui melalui uji coba dan revisi berdasarkan masukan dari guru dan siswa agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam teknologi. Nah, selanjutnya kriteria kelayakan buku ajar. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan kurikulum. Buku ajar harus selaras dengan kurikulum yang berlaku. Ini mencakup yaitu yang pertama, kesesuaian dengan standar pendidikan, termasuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang diharapkan. Yang kedua yaitu kelengkapan materinya. Nah, kita harus memperhatikan bahwa semua topik yang dibutuhkan untuk mencapai hasil belajar harus optimal dan tercakup. Kemudian, buku yang sesuai dengan kurikulum akan membantu siswa memahami konsep secara sistematis dan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang berlaku. Selanjutnya, kualitas isi dan bahasa. Nah, kualitas isi sangat menentukan efektivitas sebuah buku ajar. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam hal tersebut yaitu yang pertama, akurasi dan keterkinian informasi, memastikan bahwa materi didasarkan pada penelitian terbaru dan sumber yang terpercaya. Yang kedua, relevansi isi dengan kebutuhan pembaca baik dalam konteks lokal maupun global. Yang ketiga, kejelasan penyampaian. Kita harus menggunakan bahasa yang sederhana, tidak bertele-tele, serta sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahasa yang baik dan yang akan membuat pembelajaran lebih mudah sementara isi yang akurat dan relevan meningkatkan pemahaman serta penerapan di dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya yang ketiga ada desain dan tata letak yang menarik. Nah, tampilan visual di dalam buku ajar berperan penting dalam meningkatkan minat dan fokus belajar siswa. Faktor yang harus diperhatikan yaitu meliputi yang pertama, desain yang menarik dan nyaman dibaca, memastikan teks tidak terlalu padat dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, ilustrasi, fabel, dan grafik yang relevan untuk membantu menjelaskan konsep yang kompleks secara visual. Kemudian yang ketiga yaitu buku dengan desain yang baik akan lebih menarik dan mempermudah pemahaman siswa, terutama untuk materi yang bersifat abstrak atau teknis. Selanjutnya yang keempat ada kredibilitas penerbitan dan penulis. Buku ajar harus berkualitas yang dihasilkan oleh penerbit dan penulis yang memiliki kompetensi di bidangnya. Beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, reputasi penerbit. Kita harus memperhatikan buku yang telah melalui proses penerbitan yang sistematis dan profesional. Kemudian yang kedua, kompetensi dan pengalaman penulis di dalam bidang yang terkait maupun dalam penulisan buku ajar. Kemudian yang ketiga, kredibilitas penulisan dan penerbitan memastikan bahwa buku disusun dengan standar akademik dan pedagogis yang baik. Selanjutnya yang kelima adalah proses review dan penyuntingan yang ketat. Sebelum diterbitkan, buku ajar harus melewati proses review dan penyuntingan yang ketat dan menjamin kualitas. Hal ini mencakup yang pertama, pemeriksaan oleh ahli di bidang terkait untuk memastikan isi materi yang benar dan sesuai dengan standar akademik. Kemudian yang kedua, pengeditan tata bahasa, ejaan, dan penyajian agar buku bebas dari kesalahan yang dapat mengganggu pemahaman. Dan yang ketiga yaitu buku yang telah direview dan diedit dengan baik akan lebih profesional, akurat, serta nyaman digunakan dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada teknik penulisan buku ajar. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan dan memahami audiens. Langkah pertama dalam menulis buku ajar adalah memahami siapa pembacanya dan apa tujuan pembelajarannya.
Analisis kebutuhan pembaca seperti tingkat pemahaman, gaya belajar, dan harapan mereka terhadap materi yang disajikan sangatlah penting. Kemudian kita harus menetapkan hasil belajar yang jelas agar isi buku ajar terarah dan dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Dengan memahami kebutuhan audiens, penulis dapat menyusun materi yang lebih relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Yang kedua, pengumpulan dan penyusunan materi. Buku ajar yang baik harus didukung oleh informasi yang akurat dan terpercaya. Nah, kita harus gunakan berbagai sumber referensi seperti jurnal, ilmiah, buku akademik, dan artikel terkini untuk memastikan kelengkapan materi. Kemudian, evaluasi kredibilitas sumber untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan benar dan mutakhir. Kemudian kita harus menyusun kerangka buku secara sistematis dengan urutan pembelajaran yang logis agar materi lebih mudah dipahami. Nah, dengan perencanaan yang matang, buku ajar akan memiliki struktur yang rapi dan mudah diikuti oleh pembaca. Yang ketiga, menulis dengan bahasa yang jelas dan interaktif. Bahasa yang digunakan dalam buku ajar harus sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan mampu menjelaskan mengenai konsep secara sederhana. Kita harus menggunakan kalimat yang variatif namun tidak bertele-tele agar pembaca tetap tertarik dan tidak merasa terbebani. Selanjutnya kita harus mendefinisikan istilah teknis dengan jelas serta memberikan contoh konkret agar lebih mudah dipahami. Kemudian kita sertakan ilustrasi, diagram, dan studi kasus nyata yang dapat memperkaya pemahaman siswa terhadap materi yang dibelajarkan. Kemudian, buku ajar haruslah menarik dan komunikatif agar lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada pembaca. Nah, kemudian yang keempat, menyediakan alat latihan dan evaluasi. Nah, agar pembelajaran lebih interaktif, buku ajar harus dilengkapi dengan latihan dan evaluasi yang variatif. Kita harus memberikan beragam jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, esai, dan studi kasus untuk menguji pemahaman siswa. Nah, kemudian kita harus sediakan aktivitas praktis seperti proyek kelompok atau penelitian lapangan yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Setelah itu, kita harus melakukan latihan yang efektif agar membantu siswa mengaplikasikan konsep yang dipelajari dan mengukur pemahaman mereka secara lebih mendalam. Nah, kemudian yang kelima yaitu revisi, uji coba, dan penyempurnaan. Sebuah buku ajar yang baik tidak langsung sempurna di dalam sekali penulisan. Perlu dilakukan revisi dan uji coba untuk meningkatkan kualitasnya. Kita harus melakukan revisi secara berlapis dengan melibatkan rekan sejawat atau ahli dalam bidang terkait untuk memberikan masukan yang konstruktif. Nah, uji coba dengan siswa atau guru guna mendapatkan umpan balik langsung tentang efektivitas buku di dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya kita harus memperbaiki tampilan dan navigasi buku seperti penggunaan font yang nyaman, warna yang menarik, serta indeks dan daftar isi yang memudahkan pencarian informasi. Nah, dengan proses penyempurnaan yang terus-menerus, buku ajar akan semakin relevan dan bermanfaat bagi pembaca. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.